Ini kisah panjang tentang Bani Israel ketika diperintah dengan perintah yang sebenarnya sederhana sekali, tapi mereka membuat perintah itu menjadi sesuatu yang rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali masih tentang kisah Bani Israel di surat Al-Baqarah. Kali ini kita masuk ayat ke-69, tapi ini mungkin adalah episode terpanjang untuk selama ini karena kita akan bahas langsung 3 ayat insya Allah, karena ini kalau di satu-satu nanti malah nggak nyambung ini pembahasannya. Jadi kita akan langsung insya Allah ayat 69, 70 dan 71. Tapi sebelum kita ngaji, sekali lagi saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, ini adalah satu-satunya mushaf untuk saat ini yang memiliki analisa detail tentang nahwu perkata dan terjemah benar-benar perkata. Insya Allah mudahkan kita untuk mentadaburi makna Al-Quran bersama kami di channel Ngaji Fuadi. Baik, langsung kita lanjutkan. Mari Ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Qalu, berkata siapa mereka? Bani Israel atau kaum Musa, kaumnya Nabi Musa. Perkataannya, ud'u, memohonlah siapa engkau Musa, lana untuk kami, rabbaka pada Tuhanmu, yubayyin agar menjelaskan siapa dia, rabbuka, lana pada kami, ma launuha. Ini seperti kemarin itu kita lihatnya itu mahia di ayat sebelumnya, kalau di sini ma launuha. Maka cara membacanya ada 2 macam, boleh ini dijadikan sebagai khobar muqaddam, mubtada muakhar, atau mubtada langsung khobar. Boleh ma adalah apa, launuha bahwa warnanya, boleh juga ma bahwa apa, launuha adalah warnanya. Sehingga pokoknya di sini boleh dibolak-balik mubtada khobar, khobar muqaddam, mubtada muakhar. Selesai, saya rasa ini sama persis dengan di ayat sebelumnya. Kita lanjut. Qala, berkata siapa dia, Musa, innahu sungguh dia, rabbuka Tuhanmu, rabbaka, innahu sungguh dia, rabbaka Tuhanmu, ya, adalah yaqulu berfirman siapa dia. Innaha sungguh ia, baqarah, adalah baqaratun sapi. Ingat, ini betinanya dibuang aja. Adalah baqaratun sapi, safra'u yang kuning, faqi'un yang cerah. Lah di sini ini boleh macam-macam ya. Ini boleh macam-macam. Mungkin kalau yang saya tulis di sini ini mungkin malah agak dipertanyakan nanti. Tapi ini saya sampaikan ini boleh macam-macam. Ini pembacaan pertama sesuai yang ada di sini. Launuha yang bahwa warnanya baqarah adalah tasurru, menyenangkan apa, launuha an-nadhirina pada orang-orang yang memandang. Mungkin ada yang nggak setuju dengan bacaan seperti ini, boleh pakai bentuk yang kedua. Faqi'un yang cerah. Apa? Ini dijadikan fa'il dari faqi'un, karena faqi'un ini isim sifat musyabbihat ya, isim, atau boleh kita katakan isim fa'il juga boleh. Dia adalah isim yang syibhul fi'li, yang punya makna serupa dengan fi'il, sehingga dia bisa memiliki fa'il di sini. Faqi'un yang cerah. Apa yang cerah? Apa, launuha, warnanya. Tasurru yang, ini menjadi naat, tasurru yang menyenangkan apa, baqarah atau apa, launuha, an-nadhirina pada orang-orang yang memandang. Boleh juga dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga faqi'unnya ini jadikan khobar muqaddam. Safra'u yang kuning, faqi'un adalah cerah, launuha bahwa warnanya baqarah. Tasuru yang menyenangkan, atau jadikan khobar juga boleh. Tasuru adalah juga boleh, atau jadikan naat. Tasuru yang menyenangkan apa, launuha an-nadhirina pada orang-orang yang memandang. Jadi ada 3 macam cara tadi, nanti kita kupas pada waktu kita penjelasan menggunakan papan tulis. Kita lanjut dulu di ayat berikutnya.
Ayat berikutnya ini masih sama. Qalu berkata siapa mereka? Qaumu Musa. Ingat, ini setiap halaman kita angkanya riset, angkanya itu kita ulangi dari awal. Jadi nomor 1 di sini kalau nggak ada lagi di atas, itu silahkan cari di bagian bawah dari terjemah, ada yang kami istilahkan dengan rujuk kata. Nomor 1 kaumnya Nabi Musa, ya. Jadi kalau yang setiap halaman itu angka rujuknya mengulangi dari angka 1. Kita lanjutkan lagi. Lalu berkata siapa mereka? Kaumnya Musa. Ud'u memohonlah siapa engkau lana untuk kami Rabbaka pada Tuhanmu. Yubayyin agar menjelaskan siapa dia Rabbuka lana kepada kami. Mahia, ma adalah apa? Hiya bahwa sapi itu. Boleh juga ma bahwa apa? Hiya adalah sapi itu. Boleh ini dibolak-balik. Kemudian innal baqara sungguh sapi itu adalah tasyabaha serupa apa ia. Mungkin sebagian bertanya dari mana ini ada kata itu. Kata itu ini untuk menggantikan adanya al-ta'rif di sini, al-ma'rifat ya. Al-ta'rif atau al-ma'rifat di sini ini berarti menunjuk kepada sapi tertentu. Innal baqara sungguh sapi itu, ya itu bukan berarti ada isyarah enggak, tapi ini untuk menggantikan adanya al yang ma'rifat yang membuat suatu kalimat isim itu menjadi ma'rifat. Innal baqara sungguh sapi itu adalah tasyabaha serupa apa ia, baqar nomor 2 baqar alaina bagi kami, ya. Innal baqara sungguh sapi itu adalah tasyabaha serupa apa ia baqar alaina bagi kami. Wa inna dan sungguh kami insyaallah insya'a jika menghendaki siapa Allahu Allah la muhtaduna benar-benar adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Isim maf'ul yang diberi petunjuk. Mereka berkata, engkau Musa memohonlah untuk kami pada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami sapi apa itu. Sungguh sapi itu serupa bagi kami dan sungguh kami jika Allah menghendaki adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Qala berkata siapa dia Musa, innahu sungguh dia Rabbaka Tuhanmu, innahu sungguh dia Tuhanmu adalah yaqulu berfirman siapa dia Tuhanmu. Innaha sungguh ia baqarah sapi adalah baqaratun sapi ladzalulun bukan yang penurut tusiru yang biasa membaca apa ia ya si baqarah al ardo pada bumi wala taski dan tidak mengairi apa ia baqarah al-harta pada sawah. Musallamatun yang diselamatkan atau yang sehat maksudnya. La syata yang tidaklah belang itu ada fiha padanya baqarah. Lalu berkata siapa mereka? Kaumnya Musa. Al-ana sekarang jika telah datang siapa engkau Musa bil haqqi dengan kebenaran. Fadzabahu lalu menyembelih siapa mereka kaumnya Musa padanya baqarah. Wa makadu dan hampir saja tidaklah mereka kaumnya Musa adalah yafaluna melaksanakan siapa mereka. Kita terjemah. Dia Musa berkata, sungguh dia Tuhanmu adalah dia berfirman. Sungguh, ini firmannya, sungguh ia sapi itu adalah sapi bukan yang penurut yang biasa membaca sawah atau membaca tanah dan tidak mengairi dan ia tidak mengairi sawah al-harth. Yang diselamatkan atau yang sehat yang tidaklah belang ada padanya. Mereka berkata, al-ana, jika begitu atau sekarang engkau Musa telah datang membawa kebenaran. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidaklah melaksanakan. Baik, ini ayat yang terpanjang. Ini mungkin dalam sejarah One Day One Ayah ini adalah yang terpanjang. Kita langsung percepat pembahasan menggunakan papan tulis. Baik.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sobat Fuadi yang baru mengikuti video ini ya, misalkan Anda baru mengikuti ini video yang pertama yang Sobat Fuadi lihat, maka kembali ke ayat yang sebelum ini. Karena ini kita tidak akan menjelaskan yang pertama karena sama persis, sehingga kita nggak akan ulangi biar kita dapatnya banyak. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Sampai di sini kita tidak akan menjelaskan ya. Saya jelaskan singkat. Mereka si Bani Israel kaumnya Musa berkata ya, mereka berkata, memohonlah engkau Musa untuk kami pada Tuhanmu. Di sini sudah nggak beres sebenarnya mereka ya, karena menggunakan istilah Tuhanmu. Lah ini sebenarnya Tuhannya siapa? Bukankah Tuhan mereka juga? Mereka mengatakan, hei Musa, kamu coba mohonlah kepada Tuhanmu. Seakan-akan mereka tidak mengakui atau gimana. Ini menurut setidaknya ini bahasa yang kurang sopan ya secara etika. Ud'u lana rabbaka. Terus kemudian yubayyin lana ma launuha. Ma launuha ini sama persis dengan di ayat sebelumnya mahia. Ya, ini sama dengan mahia. Boleh. Ma-nya dijadikan mubtada, launu sebagai khobar boleh. Ma-nya sebagai khobar muqaddam, launu sebagai mubtada muakhir juga boleh. Sehingga kalau membaca versi Fuadi boleh ma adalah apa? Launuha bahwa warnanya sapi itu. Atau ma bahwa apa adalah launuha warnanya sapi itu, sama. Terus kemudian qala berkata siapa Musa, innahu sungguh ia rabbaka adalah yaqulu, telah berfirman siapa dia rabbaka, ini firman Allah ini. Mulai di sini ini adalah firman Allah ya, mulai ke sana ini firmannya. Innaha sungguh sapi itu baqarah adalah baqaratun sapi. Nah, ini berarti inna kemudian isimnya dan ini khobarnya. Ingat, amalnya inna tangsibul isma, menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Maka baqaratun khobarnya ini rofa. Dah, ini tidak akan kita bahas. Ini sudah ada di ayat sebelumnya. Kita akan langsung masuk di ujung ayat. Innaha sungguh ia sapi itu adalah baqaratun sapi sofra'u yang kuning. Sofra'u ini adalah kalimat isim ya. Kemudian hukumnya adalah mu'rab. Ingat, kategorinya masuk isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Saya sudah pernah bahas ini. Silahkan lihat video di program Tanya Ustadz terkait dengan hakikat isim ghairu munsharif. Sudah kita bahas. Apa ilatnya isim ghairu munsharif di sini? Yaitu adanya alif ta'nis mamdudah. Ini namanya alif ta'nis mamdudah. Ini adalah bentuk muannas dari asfar, dari kuning. Itu sofro, bentuk muannasnya sofro, bentuk mudzakarnya asfar, sama dengan aswad dan sauda. Aswad, sauda, ahmar, hamro ya. Warna merah ahmar, hamro. Warna hitam aswad, sauda. Nah, itu sama. Ini alif ta'nis mamdudah. Cirinya alif ta'nis mamdudah apa? Alif ta'nis mamdudah itu alif tanda mu'annas yang dibaca panjang. Ya, yang dibaca panjang. Mamdudah yang dibaca panjang. Cirinya setelah alif ta'nis mamdudah ada hamzahnya. Lah, setiap ada kalimat kok dia ada bentuk alif ta'nis mamdudah belakangnya, berarti dia masuk kategori isim ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin karena dia serupa dengan fi'il. Lah terus kemudian karena tidak boleh ditanwin, termasuk dia tidak boleh kasroh ya, tidak boleh kasroh, maka tanda jarnya itu dengan fathah. Tapi di sini kebetulan dia sebagai naat dari baqaratun. Baqaratun adalah sapi, ini khobar. Sofra'u yang, ini berarti adalah naat, kedudukannya sebagai naat. Naat dari mana? Naat dari baqarah. Baqarah tadi sebagai khobarnya inna. Khobarnya inna kan i'rabnya rofa. Maka di sini naatnya juga harus rofa. Tanda rofaknya isim ghairu munsharif tergantung apakah dia masuk kategori isim mufrad ataukah yang lain. Karena di sini masuknya kategori isim mufrad,
yang ghairu munsharif, maka ya tetap dengan dhammah, hanya saja dhammahnya tidak bertanwin. Safra'u. Faqi'un. Ini yang tadi sudah saya sampaikan ketika membaca. Ini boleh macam-macam i'rabnya. Kita tulis sejenak ya, kita tulis sebentar. Ini i'rabnya macam-macam sekali, boleh dibaca dengan berbagai macam. Saya tulis di sini. Faqi'un, pilihan yang pertama. Ini pilihan yang pertama. Faqi'un yang paling mudah sebenarnya, langsung jadikan na'at saja. Faqi'un yang cerah. Nah, yang cerah, faqi'un itu namanya dia sibhul fi'li. Dia isim tapi punya kemampuan amal seperti fi'il. Saya kasih contoh yang sederhana seperti ini. Ja'a, telah datang. Siapa? Dharibun, orang yang memukul. Ya, Ja'a, telah datang. Siapa? Dharibun, orang yang memukul. Bakron, pada bakar. Nah, ini boleh. Doribun ini adalah kalimat isim, tapi dia mengandung maknanya fi'il. Doribun, orang yang memukul. Bakron, pada amr. Berarti ini namanya menjadi maf'ul dari doribun. Ini namanya isim yang dia adalah syibhul fi'li. Nah, termasuk di sini faqi'un ini sama seperti itu dalam konteks yang berbeda. Faqi'un yang cerah. Apanya yang cerah? Apa? Launuha. Maka ini boleh jadikan na'at, lalu launuha dijadikan fa'il dari lafadz faqi'un. Ya, faqi'un yang cerah. Apa? Launuha, warnanya baqarah. Ya. Kemudian tasurru ini diposisikan sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' i'rabnya, fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Kategorinya di sini huruf akhirnya berupa ra, berarti shahihul akhir. Kedudukannya tidak didahului amil nasib maupun jazim, maka i'rabnya rafa. Rafa'nya shahihul akhir ditandai dengan dhammah, maka dibaca tasurru. Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Menggunakan depannya tak, kemungkinannya dua. Jadi fi'il mudhari' kalau di depannya menggunakan tak, belakang tanpa tambahan, kemungkinannya dua. Bisa hiya, bisa anta, bisa kamu, bisa iya tapi perempuan. Kalau kamu nggak mungkin, karena yang dibahas adalah sapi. Berarti iya tapi perempuan, baqarah. Ya, berarti tasurru yang menyenangkan. Apa? Launuha atau apa baqarah, boleh. Berarti di sini fa'ilnya adalah lafadz hiya yang tersimpan. Namanya fa'il berupa dhamir mustatir. Dhamir yang mustatir kalau dimunculkan hiya, bisa kita kembalikan ke launuha, bisa kita kembalikan ke baqarah. Ya. Yang menyenangkan apa warnanya sapi itu, atau yang menyenangkan apa sapi itu, an-nadhirina, pada orang-orang yang melihatnya. An-nadhirin menjadi maf'ul bih dari lafadz tasurru. Maf'ul bih i'rabnya nasab, tanda nasabnya menggunakan ya karena kategorinya jamak mudzakkar salim. Sudah selesai. Ini karena pembahasan kita masih banyak, jadi kita perlu percepat. Jadi cara yang pertama, faqi'un na'at, ini fa'ilnya. Faqi'un yang cerah. Apa? Launuha, warnanya baqarah. Tasurru, lah ini ada fi'il mudhari' di sini ya. Ini fi'il mudhari' plus fa'ilnya. Ini berarti adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai na'at yang berikutnya. Jadi na'atnya berarti ada berapa? 1. Ini na'at kan? Ini na'at 1, 2, 3. Ini na'at yang ketiga. Ya, na'at yang ketiga berupa jumlah fi'liyah. Jadi ingat, di dalam metode Al-Fuadi na'at kita baca yang, sehingga caranya gampang. Innaha, sungguh sapi itu, baqaratun adalah sapi. Sofra'u yang kuning, faqi'un yang cerah. Apa? Launuha, warnanya baqarah, warnanya sapi itu. Tasurru yang menyenangkan. Apa? Warnanya an-nadhirina, pada orang-orang yang melihat. Ini adalah versi pertama. Versi yang kedua, kalau misalkan Sobat Fuadi masih perlu memahami pelan-pelan, silakan diulangi lagi videonya ya. Ini kita agak percepat biar durasinya mencukupi.
Yang kedua, faqiun di sini diposisikan sebagai naat biasa, ya, naat. Faqiun yang cerah. Launuha ini diposisikan sebagai mubtada. Mubtada. Kemudian tasurru ini adalah fi'il plus fa'il sama seperti tadi. Ini berarti jumlah. Jumlahnya ini dijadikan sebagai khobarnya mubtada ini. Sehingga cara bacanya kalau seperti ini, sofra'u ini tetap ya, ini tidak berubah. Ini tetap tidak berubah di sini naat. Innaha sungguh sapi itu adalah baqaratun sapi, sofra'u yang kuning, faqiun yang cerah. Launuha, lah ini ada mubtada. Ini jadikan mubtada, ini jumlah jadikan khobar, jumlah ini jadikan sebagai naat. Jadi bertingkat-tingkat, ini malah bulat ya. Agak bulat, agak ribet sedikit, tapi ya bisa. Faqiun yang cerah. Launuha yang, ingat, launuha yang bahwa warnanya sapi itu adalah tasurru menyenangkan apa warnanya an-nadhirina pada orang-orang yang melihat. Seperti itu. Ya. Saya ulangi lagi, boleh dibaca faqiun yang cerah. Launuha yang bahwa warnanya sapi itu adalah tasurru menyenangkan apa warnanya an-nadhirina pada orang-orang yang melihat. Cara yang kedua, berarti launu menjadi mubtada, tasurru ini fi'il dan fa'ilnya, jumlah fi'liyah ini sebagai khobar dari mubtada ini. Keseluruhan mubtada dan khobarnya menjadi naat yang ketiga dari lafadz Baqarah yang di sini. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga boleh juga dijadikan dibalik. Ini nggak apa-apa biar kita terbiasa dengan nahwu itu tidak hanya satu sudut pandang ya, boleh bisa. Nanti kita kalau terbiasa menggunakan nahwu ini, kita jadi terbiasa dalam perbedaan. Karena kita umat Islam ini akhir-akhir ini saya rasa sering beda sedikit terus nggak mau, beda sedikit kayak berbeda apa, kayak musuhan. Itu nggak boleh. Kita harusnya terbiasa dengan perbedaan ya. Perbedaan termasuk di dalam memahami ayat, tafsir itu banyak sekali termasuk dalam hal nahwunya. Nah, ini pun boleh. Faqiun yang, ini masih naat ya, yang cerah. Terus kemudian launuha, sebentar, keliru. Ini dijadikan khobar muqaddam. Faqiun jadikan khobar muqaddam. Ini dijadikan mubtada muakhar. Nah, berarti cara bacanya seperti ini. Innaha sungguh sapi itu adalah baqaratun sapi, sofra'u yang kuning. Faqiun adalah cerah, launuha bahwa warnanya. Nah, seperti itu ya. Tasurru yang ini dijadikan naat. Ini dijadikan naat. Tasurru yang seperti tadi ini fi'il plus fa'il. Nah, fi'il dan fa'ilnya ini naat. Posisikan jadi naat. Jadi bacanya innaha sungguh sapi itu adalah baqaratun sapi, sofra'u yang kuning. Faqiun adalah cerah, launuha bahwa warnanya. Tasurru yang menyenangkan apa launuha atau apa baqarah an-nadhirina pada orang-orang yang melihat. Ini adalah 3 model cara membaca dari sudut pandang nahwu. Baik Sobat Fuadi, kita lanjutkan dulu ke ayat berikutnya karena ini kita 3 ayat ya. Baik, kita lanjutkan. Saya tulis dulu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ini adalah ta'annud. Cara mereka keberatan tapi akhirnya justru mempersulit diri mereka sendiri. Ya, ogah-ogahan akhirnya mempersulit. Yang ketiga, ya ingat ini yang ketiga ini. Betapa mereka ini benar-benar tukang ngeyel ya. Jadi yang ketiga, mereka mengatakan, wah ini kita masih bingung ini, kita masih bingung, coba tanyakan lagi ya. Ini nggak usah saya bahas, kita langsung. Innal baqara sungguh sapi itu adalah tasyabaha serupa apa ia baqar. Kali ini Allah menggunakan bentuk muzakkar. Setelah sebelumnya menggunakan bentuk muannas, di sini menggunakan bentuk muzakkar. Innal baqara. Ini sebenarnya sama saja. Innal baqara sungguh sapi itu adalah tasyabaha serupa apa ia. Alaina bagi kami. Inna seperti biasa ini kalimat huruf.
harus punya isim, harus punya khobar. Isimnya nanti i'rabnya adalah nasab, tansibul isma, khobarnya adalah rofa. Wa tarfa'ul khobar, merofakkan khobarnya. Maka Al-Baqarah di sini posisinya adalah sebagai isimnya inna yang i'rabnya nasab. Tasyabaha ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak. Kemudian fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Ingat, kalau fi'il madhi tidak ada tambahan apa-apa, berarti dia sudah mengandung fa'il berupa dhamir mustatir yang kalau diwujudkan berupa huwa. Huwa ini kembali kepada si Al-Baqarah, sapi. Innal baqarah, sungguh sapi itu. Nah, ini ada fi'il madhi beserta fa'ilnya. Ini berarti adalah jumlah fi'liyah, susunan antara fi'il dan fa'ilnya. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai khobarnya inna. Berarti cara membacanya kita perhatikan menggunakan metode Al-Fuadi. Innal baqarah, sungguh sapi itu, ya, ini isimnya inna, adalah khobar, kita baca adalah tasyabaha, ya, adalah tasyabaha, serupa apa ia sapi itu alaina bagi kami. Ya, dalam bahasa kita, kami masih bingung ini sapinya yang model kayak gimana. Padahal ketika awal diperintah, kalau saja mereka diperintah antadbahu baqarah, langsung aja ambil sembarang sapi, sembelih, jadi udah selesai itu. Tapi mereka mempersulit, ini sapi yang kayak gimana? Akhirnya dipersulitlah mereka. Ya, gimana itu? La faridu wala bikr, awanum baina dzalik. Yang tidak tua, yang tidak muda, yang tengah-tengah. Mulai sulit kan? Begitu sudah mulai sulit, masih saja mempersulit diri. Lah yang seperti itu banyak, yang bagaimana, coba jelaskan lebih jelas. Oh, dipersulit oleh Allah. Maka para mufassir menyatakan Allah memberikan sifat-sifat ini bukan untuk menjelaskan, tapi untuk siksaan untuk mereka. Sifat-sifat ini tadi bukan penjelasan sebenarnya, tapi hukuman karena mereka tidak langsung patuh, karena mereka mempersulit Nabi Allah. Jadi nabinya dipersulit, maka Allah mempersulit mereka. Nah ini ya, ini yang harus kita jauhi. Kemarin sudah kita sampaikan, mari kita senantiasa, makanya Rasulullah itu dalam berbagai hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya jangan seperti Bani Israel yang banyak tanya, ketika aku perintahkan lakukan saja. Jadi nggak usah terlalu, kadang kalau perintahnya memang umum ya sudah nggak usah terlalu didetailkan, itu malah jadi ribet. Apa saja, misalkan contohnya begini maksud saya ya, contohnya adalah misalkan kita diperintahkan untuk sholat, ya sudah sholat saja. Kalau usah kita sholat itu kalau nggak khusyuk gimana? Ya baiknya sholat itu khusyuk, tapi perintahnya ya pokoknya kita laksanakan sholat sesempurna mungkin. Wa aqimis sholah. Nah, itu sudah selesai, kita laksanakan sholat semampu kita, sesempurna yang mungkin untuk kita lakukan. Kalau misalkan ada yang belum sempurna, ya kita mohon ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaan amal kita. Nah, itu selesai sebenarnya. Mereka bikin mempersulit ini ya. Setelah dikasih, oh ya sudah warnanya yang begini, warnanya dia harus baqaratun safra, oh yang warnanya kuning. Ya, kemudian faqiulanuha yang itu cerah dan membuat orang yang melihatnya itu senang. Itu kan sudah mulai sulit lagi. Tapi kemudian mereka masih saja mengatakan, ya coba dijelaskan lagi. Akhirnya nanti di ayat berikutnya Allah akan benar-benar membuat sapi ini begitu sulit untuk dicari. Ya, baik. Lah, tapi untungnya mereka masih mengatakan ini. Oh ya, terkait dengan istilah sofro yang kita artikan kuning tadi, sebagian mufassir menyatakan artinya adalah aisauda, maksudnya itu adalah hitam. Jadi sofro itu adalah kuning, maksudnya adalah hitam. Ya, sapi yang warnanya hitam kelam, itu ya. Ada yang menyebut sofro kuning itu ya kuning, tapi yang kuning bukan kulitnya, tapi yang kuning adalah tanduknya dan kukunya, tanduk dan kukunya yang kuning, bukan kulitnya. Ada yang menyebut maksudnya sofro itu sauda. Orang Arab sering mengatakan sesuatu binatang yang hitam kelam itu diistilahkan dengan sofro, karena kalau hitam kelam itu kan kayak mengkilat itulah, itu sofro. Kemudian tasurrun nazirin, itu warna itu menyenangkan siapa yang melihatnya. Ada yang kemudian apakah
berarti warna itu adalah menyenangkan. Nah itu banyak tafsirnya, tapi itu tidak kita ambil, nanti kita ambil pesannya yang lain. Kita lanjut. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Wa inna, dan sungguh kami, ini sama, inna seperti ini ya, harus punya isim, harus punya khobar. Mana isimnya? Inna itu sebenarnya berasal dari inna plus na. Oleh karena itu di dalam penyusunan Mushaf Al-Fuadi ini perlu saya sampaikan. Jadi inna ini adalah inna plus na. Maka nanya ini ada bunyi dari kalimat isim. Inna ini adalah kalimat huruf. Nanya ini adalah kalimat isim. Ya, inna kalimat huruf, yang inna yang ini tadi huruf. Nanya ini adalah isimnya inna berupa isim domir. Ya, ini isim domir. Isim domir hukumnya adalah mabni. Kedudukannya dia adalah sebagai isimnya inna. Isimnya inna, i'rabnya harus nasab. Lah, karena dia mabni, nah ini kemarin ada yang tanya ya, i'rabnya hanya dalam mahal. Maksudnya hanya dalam mahal itu seperti apa? Kedudukan atau posisi tempat yang ditempati oleh na ini adalah tempat isimnya inna, yang seharusnya perubahan i'rabnya itu dia nasab. Tapi karena dia adalah isim yang mabni, yang tetap tidak berubah, berarti secara zahir nampak dia tidak berubah, tapi sebenarnya lokasi yang ia tempati, posisi yang ia tempati itu adalah posisi yang harusnya nasab i'rabnya. Tapi karena ia isim yang mabni, maka ya berarti tidak berubah. Berarti yang berubah hanya posisinya saja. Posisi itu harusnya adalah posisi nasab. Ini kita sebut dengan mahal nasab, atau nasabnya hanya dalam mahal. Semoga bisa dipahami. Inna. Lah, oleh karena itu innanya di sini kita warnai merah. Sementara nanya ini karena dia kalimat isim kita warnai biru. Makanya di situ di mushaf mungkin Sobat Fuadi agak bingung, hamzahnya itu merah, tasdidnya merah, tapi nanya biru. Ini untuk mengingatkan bahwasanya nanya ini adalah kalimat isim, isim domir ya. Maka di sini kita merahkan hamzahnya dan tasdidnya nun itu. Tapi nanya kita masukkan di warna biru karena ini adalah isim domir yang menjadi isimnya inna. Jadi sebenarnya ada 3 nun di situ. Kita lanjutkan. Lalu mana khobarnya? Khobarnya di sini. Ini khobarnya, la muhtadun. Lamnya ini lit taukid, ini hanya untuk penambahan, untuk penguatan muhtadunnya. Muhtadun, ya, muhtadun ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori adalah isim mufrad. Kedudukannya adalah sebagai khobarnya inna. Ingat, khobarnya inna i'rabnya adalah rafa'. Rofaknya isim mufrad ditandai dengan kok isim mufrad, ya Allah, Masya Allah. Muhtadun ini jamak apa? Mudzakkar salim ya. Rofaknya jamak mudzakkar salim ditandai dengan wawu. Pakainya wawu, la muhtadun. Nah, insya Allah ini namanya jumlah mu'taridah, jumlah yang memisah antara dua kedudukan yang sebenarnya saling mengikat, kemudian dipisah ini. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Insya'a, jika menghendaki. Siapa Allahu? Allah. In huruf syarat, sya'a fi'il madhi, lafadz Allah fa'ilnya. Ini lalu mungkin muncul pertanyaan, jawabnya in bagaimana? Jawabnya in dibuang karena sudah ditunjukkan oleh khobarnya inna, sehingga tidak perlu jawab. Wa inna, dan sungguh kami, insya'a, jika menghendaki siapa Allahu Allah, la muhtaduna, benar-benar adalah, ini khabar, benar-benar adalah orang yang diberi petunjuk. Kalau Allah menghendaki, kami akan menjadi orang yang diberi petunjuk. Sebagian mufassir mengatakan, untung mereka mengatakan ini. Kalau saja mereka tidak mengatakan ini, mereka tidak akan melakukannya. Ya, baik, ini kita lanjut ke ayat sebelumnya, ke ayat sesudahnya. Tapi sebelumnya kita terjemahkan dulu.
Mereka menyatakan, "Hei Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami itu sapi yang bagaimana. Sungguh kami ini bingung sapinya yang kayak gimana." Terus mereka mengatakan, "Dan kami insya Allah akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk." Nah, kita lanjut. Bagaimana jawaban dari Allah? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Sama ya, ini tidak usah kita kupas. Ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Qala berkata siapa dia Musa, innahu sungguh ia Tuhanmu adalah yaqulu berfirman siapa ia Tuhanmu innaha sungguh sapi itu adalah baqaratun sapi. Sampai di sini sudah selesai, kita ulang-ulang. Lanjutannya, la dzalulun bukan yang penurut. La dzalulun bukan yang penurut. Ini kita pakai makna murad saja biar tidak ribet. La dzalulun bukan yang penurut, ya. Jadi di sini dzalulun berarti adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya adalah menjadi naat dari baqarah, ya. Maka di sini Arabnya dia mengikuti di sini karena di sini rofa sebagai khobarnya inna, maka di sini ikut rofa. Rofanya ditandai dengan dhammah, dzalulun. Tusirul ardo, tusiru yang membaca, ya. Tusiru di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya adalah mu'rab. Kategorinya tusiru berakhiran dengan ro, berarti dia shahihul akhir. Kedudukannya apa? Ingat, di depan tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, berarti sepi dari amil nasib maupun amil jazim. Karena sepi, maka i'rabnya dia harus rofa. Rofanya shahihul akhir ditandai dengan dhammah. Tusiru. Fi'il butuh pada fa'il. Tadi sudah saya sampaikan, kalau fi'il mudhari diawali dengan ta, berarti kemungkinannya cuma dua fa'ilnya, asal di belakang tidak ada tambahan. Kalau enggak anta, hiya, anta kamu laki-laki, hiya iya tapi posisi perempuan. Tusiru di sini membaca siapa ia, berarti di sini ada hiyanya, karena enggak mungkin anta, karena yang dibicarakan adalah sapi, berarti baqarah diposisikan muannas hiya, ya. Terus kemudian ini adalah berarti sebagai fa'il berupa dhamir mustatir, ya. Ingat ini singkatannya namanya fa'il berupa dhamir yang tersimpan, tusiru, ya. Terus kemudian ini berarti ada fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya inilah yang berkedudukan sebagai naat yang berikutnya. Jadi ini adalah fi'il dan fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai naat berikutnya. Naat berikutnya dari baqarah. La dzalulun bukan yang penurut. Tusiru yang biasa membaca, karena menggunakan fi'il mudhari berarti sedang dan akan, berarti senantiasa atau terbiasa. Tusiru yang biasa membaca apa? Iya, sapi itu al-ardo pada tanah, ya. Bukan sapi yang penurut, bukan yang biasa membaca tanah. Wala taski, dan tidak taski itu dari sako yaski, artinya memberi minum atau memberi air, itu namanya sako yaski. Nah, ini sama, dia adalah fi'il mudhari, sama seperti ini tadi, sama seperti tusiru. Ya, sama seperti tusiru, dia adalah fi'il mudhari, hukumnya mu'rab, kategorinya yang berbeda. Berarti kan fi'il mudhari kategorinya 3. Shahihul akhir, mu'tallul akhir, dan al-af'alul khamsah. Di sini dia berakhiran dengan ya. Ya, berarti di sini mu'tallul akhir. Yang huruf akhirnya berupa huruf mu'tal, yaitu ya. Kemudian kedudukannya tidak didahului amil nasib maupun amil jazim, sama dengan tusiru, maka i'rabnya dia rofa. Rofa'nya mu'talul akhir dengan apa? Dengan dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah, dikira-kirakan. Jadi asalnya wala taskiyu.
Nah, tapi kemudian ya itu huruf yang lemah sehingga tidak mampu menyandang harokat domah, sehingga kemudian disukun wala taski, ya, tidak dan tidak biasa memberi minum, maksudnya mengairi, memberi air, mengairi apa Baqarah. Jadi sapi itu juga tidak biasa dipakai untuk mengairi al-harsa pada sawah. Nah, sudah. Sampai di sini sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, saya sampaikan satu hal yang menarik. Di sini ini ingat, ini adalah diposisikan firman-Nya Allah, ya, semuanya firman-Nya Allah, tapi yang lain itu kan Allah menceritakan ini kata-kata dari Bani Israel, ini perkataan Nabi Musa. Tapi kalau yang ini, innaha ini diposisikan adalah firman Allah. Innahu sungguh dia Tuhanmu adalah yakulu, berfirman siapa dia Tuhanmu. Nah, ini berarti firman-Nya Allah. Sungguh sapi itu adalah sapi yang bukan penurut, yang bukan biasa membaca tanah atau membaca tanah, tidak terbiasa mengairi sawah. Perhatikan apa yang menarik di sini. Ini kalau kita menggunakan nahwu, tadi kelihatan sekali siapa fa'ilnya. Baik, kita cek di sini. Dari tadi kita menyebut ada dua fi'il di sini, ada dua fi'il mudhari'. Tusiru dan taski. Tusiru artinya adalah membaca, ya, membaca. Taski ini adalah dalam posisi tanah berarti mengairi, sawah berarti mengairi, memberikan air, ya, pada sawah. Perhatikan, kalau kita lihat sebenarnya yang membaca sapi itu atau petani. Ya, kalau kita lihat misalkan yang membaca sebenarnya si petani ataukah sapi. Sebenarnya kan kalau kita lihat yang membaca itu petani, tapi menggunakan sapi. Pada mengairi jadi zaman dulu itu kan mengairi sawah itu menggunakan sapi, ya, karena dia nanti di sini ada sumur, ya, gimana saya tidak bisa gambar. Di sini ada sumur, terus kemudian ada apa sih namanya? Timba, ya, kalau timba lah. Nah, di sini sapinya nanti muter di sini agar ini naik turun kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat di film-film zaman dulu, ya. Jadi intinya zaman dulu roda itu diputar oleh sapi yang berputar. Namanya wala taskil harth. Jadi bagaimana sapi kok memberi minum? Maksudnya jadi sapi memutar satu apa itu namanya? Ya kalau sekarang istilahnya pakai diesel lah. Nah, tapi kalau sekarang kan pakai itu mesin. Kalau dulu mesinnya itu ya sapi yang disuruh muter, kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Yang menarik di sini yang harus kita ingat siapa? Allah memposisikan sapi itu sebagai fa'il, sebagai pelaku yang membaca, sebagai pelaku yang mengairi. Padahal kita tahu kalau memang benar-benar sebenarnya yang membaca adalah Pak Tani, yang mengairi juga Pak Tani. Tapi Allah menisbatkan di sini yang mengairi adalah si Hiya kembali kepada Baqarah. Artinya apa? Di dalam percakapan, ya, arti yang pertama, bahwa di dalam percakapan itu nggak apa-apa kita katakan itu hanya secara zahir. Maka boleh kita katakan, saya minum ini terus sembuh. Tapi maksud kita tentu yang menyembuhkan adalah Allah. Lah, kata-kata seperti itu bukan, kamu syirik, nggak begitu, ya. Tidak begitu. Terus misalkan saya berobat ke dokter terus sembuh. Terus artinya kita merasa yang menyembuhkan Pak Dokter. Tentu tidak. Tentu kita sebagai orang beriman kita tahu yang menyembuhkan adalah Allah. Bukan itu semua. Lah, tapi kok kamu mengatakan itu? Ya itu secara bahasa sah. Sebagaimana Allah ini menyebut seakan-akan ini yang melakukannya adalah sapi. Padahal tentu bukan, itu kan? Tentu bukan. Nah, ini berarti kita boleh di dalam bahasa keseharian seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti Al-Quran bagaimanapun tetap adalah bahasa yang tidak selalu memiliki konotasi makna yang hakiki. Saya ulangi lagi. Al-Quran bagaimanapun adalah bahasa yang tidak selalu memiliki konotasi makna yang hakikat. Saya ambil contoh misalkan Allah mengatakan di dalam ayat itu, intang surullaha yang surkum.
Intang surullah, jika kalian semua menolong Allah, yang surkum, maka dia akan menolong kalian. Loh, seakan-akan nanti kalau kita pakai letterlek, pakai apa teks yang nampak di situ, bahwa nanti kita akan menyatakan seakan-akan Allah butuh pertolongan kita. Nah, itu tentu tidak, maksudnya tentu tidak seperti itu, ya. Atau ayat yang lain, intuqridullaha qardan hasanah, jika kalian menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Masa Allah butuh hutang? Dan itu tidak, maksudnya tidak begitu. Jadi bahasa itu terkadang ya tetap bahasa. Sebagaimana kita berkata, itu seringkali tidak menyampaikan tentang hakikat apa yang dimaksud oleh bahasa tersebut. Maka sering disampaikan bahwasanya al makna ausa'u minal lafzi. Jadi makna itu lebih luas daripada cakupan teks. Karena terkadang teks ini tidak bisa mencakup makna yang kita maksud. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini masih panjang ya. Musallamatun, yang diselamatkan, la syiyata fiha. Musallamatun, yang diselamatkan, maksudnya sehat, la syiyata fiha, yang tidaklah belang itu ada fiha padanya. Ingat, ini la linafyil jinsi. La linafsil jinsi, punya amal, dia nanti harus punya isim dan punya khobar. Hanya kebanyakan khobarnya ini nanti dibuang. Dibuang berupa lafadz apa? Berupa lafadz maujudun, ada. Sehingga di dalam metode al-fu'ati kita baca la syiyata, ya, yang tidaklah belang itu ada. Nah, jadi itu ada itu untuk membaca khobarnya la yang dibuang, karena la syiyata fiha aslinya adalah la syiyata maujudun fiha. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan gampang, yang tidak ada belang padanya. Ya, sudah la syiyata fiha. Ini nggak usah kita bahas lebih dalam karena ini sudah biasa ya, pernah kita bahas la raiba fihi. Ya, silakan nanti padanan ini boleh dibaca pada ayat surat Al-Baqarah ayat 2. La raiba fi dzalikal kitabu la raiba fihi. Pernah kita bahas di sana. Kita lanjut. Qulul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Saya tulis terlebih dahulu. Qulul ana ji'ta bil haqq. Lalu berkata siapa mereka Bani Israel, al-ana, sekarang, saat ini, jika telah datang siapa kamu Musa bil haqi, dengan membawa kebenaran. Fadzabahu, lalu, ini di sini berarti selesai. Fadzabahu, lalu menyembelih siapa mereka ha pada Baqarah, wa makadu, dan hampir tidaklah mereka adalah yaf'aluna, melakukannya siapa mereka. Baik. Qalu, dah, ini fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, maka mabni dhammah, qalu. Kalau tidak ada wawu jamak, qala. Al-ana ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori dia diikutkan isim mufrad. Kedudukannya adalah sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya adalah nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, al-ana. Ya, al-ana. Tapi memang dia ini khusus untuk dzaraf. Jadi isim yang maknanya khusus untuk dzaraf, al-ana. Jita, telah datang. Jadi jaa, jaa ini makna aslinya datang. Tapi kalau di belakangnya nanti menggunakan bi, jaa bihi, berarti datang membawa. Aslinya berarti jaa bihi, membawa. Jadi makna aslinya begitu. Tapi kita makna ini aslinya dulu. Jaa atau jita, telah datang siapa engkau, ini dari jaa bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik ta. Jaa ini aslinya adalah jayaa, ya, jayaa. Gimana kita nulisnya? Begini ya. Ya, jaa aslinya adalah jayaa. Terus kemudian kalau bersambung dhamir rafa' mutaharik menjadi jayata. Nah, terus kemudian yaknya dibuang. Yaknya di sini mengapa? Bagaimana kok dibuang asalnya? Karena di sini ada ya berharokat, jatuh setelah huruf berharokat fathah, digantilah jadi alif. Ja. Atau kalau nggak bingung nggak usah lewat sini lah, langsung ini aja disukun. Ja-ta, itu juga boleh. Terjadi di sini dua huruf yang sama-sama mati, maka alifnya dibuang. Jadilah dia ja-ta. Ya, ja-ta. Jadilah dia begini. Jata, setelah begini pakai alif dulu ya. Maaf.
Jadilah dia ja'ta begini. Setelah begini kemudian untuk mengingat alif yang dibuang ini aslinya ya, maka harokatnya jim dirubah menjadi kasroh. Jadilah dia ji'ta. Ini prosesnya seperti ini. Qalul ana ji'ta. Pokoknya kalau yang mengikuti pokoknya kalau dia adalah dari apa ini namanya ajwaf ya'i, yang ain fiilnya berupa ya, berarti nanti dia ketika bertemu dhamir rafa mutaharik menjadi kasroh. Ja'a menjadi ji'ta. Tapi kalau huruf alifnya ini aslinya adalah wawu, berubahnya menjadi dhammah. Qala menjadi qulta. Ya, qala menjadi qulta. Baik, kita lanjutkan. Jika telah datang siapa engkau Muhammad, jadi ini fi'il madhi bertemu dhamir rafa mutaharik maka mabni sukun. Ta ini adalah fa'ilnya, isim dhamir, hukumnya adalah mabni, berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il itu harus rofa'nya sekali lagi hanya dalam mahal. Maksudnya tempatnya harusnya mengharuskan dia rofa', tapi karena dia mabni maka tidak ada perubahan apapun. Jika telah datang siapa engkau bil haqqi dengan kebenaran, ya, dengan membawa kebenaran. Jadi kalau ja'a bihi maknanya datang membawa. Jika telah datang siapa engkau bil haqqi dengan membawa kebenaran. Ini susunan jar majrur biasa. Mereka mengatakan, wah Musa kalau seperti ini baru kamu benar. Ini seandainya, kata para mufasir, ini seandainya diucapkan oleh umat Muhammad, oleh sahabat misalkan pada saat itu, misalkan, tapi yang nggak ada, yang misalkan mengucapkan ini dia kufur. Berarti selama ini seakan-akan Nabi Musa itu bukan Nabi, atau selama ini itu berarti yang disampaikan Musa belum hak. Ini kan nggak benar ini. Oh, selama ini itu Nabi Musa ngapain itu ya? Kok sekarang baru dicap? Wah ini kamu sekarang baru benar. Lah yang tadi itu nggak benar. Lah ini perkataan yang wah kurang ajar sekali ini ya. Jadi al-ana sekarang jika telah datang siapa engkau Musa bil haqqi dengan bawa kebenaran. Ini berarti seakan-akan mereka mengingkari informasi yang sebelumnya itu tidak benar. Ya. Fadzabahu lalu menyembelih siapa mereka pada Baqarah wa makadu dan hampir-hampir saja mereka tidaklah adalah yaf'aluna. Di sini wawu huruf ataf, ma huruf nafi, kadu ini adalah dari kada, ya. Sobat Fadi, apakah sudah ada yang tahu? Kada ini disebut dengan minal af'alil muqarrabah. Jadi min af'alil muqarrabah dia termasuk dari fi'il muqarrabah. Fi'il yang maknanya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia hampir-hampir ya, hampir-hampir muqarrabah, hampir mendekati ya, hampir mendekati namanya af'alul muqarrabah. Nah, fiil-fiil yang seperti kada ini yang maknanya hampir-hampir itu seperti kana, dia punya isim dan punya khobar. Maka wawu ini jadi dia nanti punya isim dan punya khobar, ini sama seperti kana. Wawu ini adalah isimnya, yaf'aluna ini terdiri dari fiil plus fa'ilnya, ini berposisi sebagai khobarnya kada. Berarti kalau kita baca wa makadu, sebenarnya kalau susunya dan tidaklah hampir-hampir mereka, tapi kan di Indonesia nggak enak, maka kita balik. Dan hampir-hampir tidaklah mereka adalah yaf'aluna, melakukannya siapa mereka. Kalau dipakai bahasa Indonesia, hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Ya, baik Sobat Fuadi, rahimakumullah, ini kisah panjang tentang Bani Israel ketika diperintah dengan perintah yang sebenarnya sederhana sekali, tapi mereka membuat perintah itu menjadi sesuatu yang rumit ya. Maka penting bagi kita, sudah kita sampaikan beberapa kali, penting bagi kita untuk Rasulullah memberikan saran, pokoknya idza nahaitukum, ya, kalau saya melarang kamu terhadap sesuatu, ya, fajtanibuhu, maka sudah kamu jauhi saja. Wa idza amartukum, tapi kalau saya merintah kamu terhadap sesuatu, maka fa'tu mastata'tum, lakukan saja semampumu, udah selesai. Jangan banyak
tanya. So kira-kira seperti itu. Tapi ini untuk perintah yang jelas ya. Tapi kalau untuk perintah yang memang belum jelas tentu kita harus tanya. Misalkan diperintahkan setelah syahadat harus sholat, ya harus kita tanya bagaimana caranya sholat. Lalu sholat, lalu kita belum tahu sholat itu bagaimana. Jadi kalau perintahnya sudah jelas ya sudah jalankan. Contohnya kita diperintahkan sholat, ya sudah laksanakan sholat. Nah, itu seperti itu. Baik, ini panjang, semoga bisa diterima, dan jika ada pengayaan, ada hal-hal lain yang perlu disampaikan yang saya alpa tidak menyampaikannya, bisa disampaikan di kolom komentar tambahan-tambahan yang bisa memperkaya apa yang telah kita kaji. Kemudian yang kedua, jika ada kesalahan mohon bisa disampaikan kesalahan apa dari sabkul lisan, dari ketelanjur bicara yang tidak saya maksudkan seperti itu, boleh dikoreksi juga di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, bagikan kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.